jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 PPL Keislaman Covid pada tanggal 7 Agustus 2020 kami melaksanakan pengajian Risma di Masjid An-Nur dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Ayatnya tetap dikata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, semata-mata mengharapkan nikmatnya Allah yang berupa surga dan terhindar dari siksaannya Allah yang berupa neraka. Di kegiatan malam ini satu ini kegiatan rutin sudah menjadi kegiatan rutin sekaligus menjadi kewajiban para muda-mudi campur gitu. Sudah ketemu deh. Ini bacaan dulu, amal soleh disimak. Apabila nanti ada kesalahannya, amal soleh disalahkan. Terus diberitahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala aswadihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wal hafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wa laqad khalaqna fawqakum sab'a taraiqa wa laqad khalaqna fawqakum sab'a taraiqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun fashajaratan takhruju min turi sayna tanbutu bid-duhni wa subdil lil
akilin wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Saudara, dilanjutkan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha, sungguh beruntung. Sungguh beruntung sapa al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Gusti Allah ini setelah selesai menciptakan surga, ketika Allah sudah selesai menciptakan surga, maka berfirman seperti ini, qad aflahal, sungguh beruntung orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu tempatnya adalah surga. Keberuntungan yang ketika dia mati di akhirat nanti masuk ke dalam surga. Itulah orang yang beriman. Karena selama ini mungkin kita di dunia duitnya banyak, hartanya berlimpah, dapat cewek atau jodoh yang cantik, gitu. Suami yang ganteng, gitu. Suami ganteng, sugih, tinggi, putih, merasa beruntung. Padahal yang sebenarnya beruntung itu adalah orang yang beriman, karena dijamin surga oleh Allah. Kalau masuk surga itu nanti semua cowok maupun cewek nanti cantik. Sudah ada apa artis Korea wis lewat itu ganteng-ganteng semua, gitu. Makanya sekarang mungkin yang merasa pas-pasan ya jangan minder, merasa ya beruntung karena orang beriman. Nah, orang beriman yaitu alladzina, orang-orang hum mereka fi salatihim, di dalam salat mereka iku khasyi'una, khusyuk. Yang pertama, orang beriman yaitu orang yang mana ketika dia mengerjakan sholat dia khusyuk. Maksudnya itu ya benar-benar tumainah, benar-benar mulai dari pikirannya, mulai dari gerakannya itu benar-benar sempurna, semata-mata memikirkan tentang sholat, khusyuk menyembah kepada Gusti Allah. Jangan sampai sholat kok pikiran yang lain-lain, gitu. Sholat ini termasuk tiangnya agama, maksudnya dalam hal ibadah, gitu. Dalam hal ibadah itu kita bisa melihat dari kekhusyuan sholat, maksudnya kekhusyuan sholat. Jadi kalau misalnya pas sholat kita itu mungkin nggak khusyuk, apalagi bolong-bolong, gitu. Nah, bolong-bolong, maka bisa kita nilai bahwa amalan-amalan yang lain pasti akan terabaikan. Maksudnya ya ibadah-ibadah yang lain itu merasa seperti berat. Jika mengerjakan sholat saja sudah merasa berat, otomatis ibadah-ibadah yang lain terasa berat. Padahal sholat itu pokok amalan utama, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah yaitu sholat. Yang sholat itu dijaga, jangan sampai bolong, jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Terus waladina dan orang-orang mereka kanilakni dari lahan, iku muriduna, orang-orang yang berpaling. Tadi setelah
Di kaji Al-Qur'annya sekarang ke hadis adab, yaitu halaman 45. Halaman 45 baris ketiga dari atas. Nanti di dalam penyampaian saya kalau banyak salahnya, banyak kekurangannya, amal solehnya ditegur, disalahkan lalu dibenarkan. Bab ma apa-apa, ja'a yang datang, fi imatotil ada, pergi jauh dari jalan. Jadi bab ini menjelaskan bahwa kita sebagai orang iman, kotoran, maksudnya di situ nanti ada kayu atau ada duri, itu disingkirkan. Hadisnya, Hadasana Qutaibah an Malik ibni Anas an Sumi an Abi Sholih an Abi Hurairah an Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, bersabda Nabi, Yamshi yang berjalan, fi tariqin di tengah jalan, Id ketika itu wajada menjumpai siapa rojul, Gushna syaukin, pada ranting yang berduri. Fa'akharahu, maka menyingkirkan siapa rojul hu pada duri. Wasyakaro, maka mensyukuri sapa Allahu Allah, lahu pada rojul, Waghafara, maka mengampuni siapa Allah, lahu pada rojul. Keterangannya, Nabi bersabda, suatu hari ada seorang rojul, ketika berjalan di tengah jalan, dia menjumpai kayu yang ada durinya. Lalu kayu itu dia singkirkan. Akhirnya rojul tersebut disyukuri oleh Allah, dan Allah mengampuni pada dosa-dosanya. Jadi di sini Nabi bersabda, ada seorang laki-laki yang mana dia itu berjalan di tengah jalan, dia menjumpai pada ranting yang ada durinya. Kalau kita mungkin di sini bukan hanya melihat ranting yang ada duri, mungkin ada kayu, lihat batu, lihat paku. Nah,
Nah, pokoknya yang di situ berada di tengah jalan yang mengganggu orang itu untuk lewat. Nah, kita sebagai orang lihat ya, kita melihat ada seperti itu ya, kita harus menyingkirkan dari jalan. Akibat perbuatan kita menyingkirkan benda-benda seperti itu yang bisa membahayakan orang-orang yang lewat nanti, itu akan disyukuri oleh Allah. Akan disyukuri oleh Allah. Ya, syukuri itu ya kita nanti akan mendapatkan pahala dan kita akan diampuni dosa-dosanya. Jadi ya jangan sampai orang kecelakaan dulu baru kita tanggap, oh kalau kayak gini bisa membuat orang kecelakaan, orang jatuh dulu baru disingkirkan. Ya jangan seperti itu. Pokoknya kalau kita jalan-jalan kemana, lihat di jalan ada batu besar, ada kayu yang pokoknya di situ membahayakan orang lain, ya kita singkirkan. Lanjut bawahnya, babubab ma apa-apa jaa yang datang fil bakhili di dalam pelit. Bab ini membahas tentang orang yang pelit. Hadatsana Abu Hafsin Amr ibn Ali akhbarana Abu Daud hadatsana Shadaqah ibnu Musa hadatsana Malik ibnu Dinar an Abdillah ibni Ghalib. Di situ ada yang dirubah. Tampilannya enggak dirubah. Enggak dirubah. An Abi Sa'id Al-Hudri, qala berkata sapa Abi Sa'id. Qala berkata siapa Abi Sa'id? Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khoslatani, dua perkara, ada dua perkara, la tajtami'ani, tidak berkumpul keduanya, fi mu'minin di dalam orang iman, yaitu al-bukhlu, pelit, wasu'ul khuluqi, dan jeleknya budi pekerti. Keterangannya, Nabi bersabda, ada dua sifat yang tidak mungkin, bisa berada di dalam dirinya orang iman. Yang pertama, sifat pelit. Yang kedua, jeleknya budi pekerti. Di sini Nabi bersabda bahwa tidak mungkin dua sifat ini, dua perkara ini berada di dalam dirinya orang iman. Jadi orang iman itu tidak mungkin mempunyai sifat ini, yaitu sifat pelit dan sifat jeleknya budi pekerti. Pasti kalau orang iman itu pasti tidak pelit. Di sini tidak pelit itu banyak artinya. Pelit, tidak pelit terhadap tetangga, tidak pelit terhadap orang yang membutuhkan, tidak pelit terhadap agamanya Allah. Jadi di situ banyak artinya. Di situ ya bisa diartikan kita jangan pelit. Tadi di surat Al-Mu'minun sudah dijelaskan zakat ya. Zakat itu adalah yang membersihkan harta kita, yang mensucikan harta kita. Kok di situ kita pelit, kita tidak melaksanakan zakat, kita tidak menunaikan zakat? Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita itu sudah menjadi ciri-cirinya orang iman? Kan di sini sudah jelas ya bahwa orang iman itu tidak pelit. Mungkin di situ tetangganya membutuhkan,
Atau di situ kita ingin sodakoh, ingin infak saja berat. Nah, itu berarti sudah ada sifat namanya sifat pelit. Selanjutnya di sini jeleknya budi pekerti. Nah, jelek. Ibnu Harun hadasana sodakoh Ibnu Musa an Farqat Asabahi Anura At-Thayyib an Abi Bakar As-Siddiq anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda Nabi, la yadkhulu tidak akan masuk al jannata pada surga. Sopo hibun. Hibun di sini ada 3. Yang pertama orang yang menipu. Yang pertama itu orang yang menipu. Yang kedua orang yang berbuat kerusakan. Orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga orang yang mengadu domba. Wala mananun, wala dan tidak mananun orang yang mengungkit-ungkit. Maksudnya di sini mengungkit pada pemberian. Wala dan tidak bakhilun orang yang pelit. Maksudnya di sini pelit di dalam urusan sabilillah. Nabi bersabda, keterangannya Nabi bersabda, orang yang suka menipu, orang yang suka menipu, orang yang suka berbuat kerusakan, orang yang suka mengadu domba, orang yang mengungkit-ungkit pada pemberian, dan orang yang pelit. Itu tidak akan masuk ke dalam surga. Di sini dijelaskan bahwa orang yang suka menipu tuh termasuk orang yang suka berbohong berarti ya. Nah, suka berbohong, suka menipu, suka berkata dusta, dan orang yang suka berbuat kerusakan, suka buat onar, suka cari-cari masalah, ya kan? Suka mengganggu orang lain, dan orang yang suka mengadu domba. Nah, orang yang mengadu domba ini dan orang yang suka-suka mengungkit pemberian. Misal sudah diberi, terus berapa waktu kemudian diungkit. Ya, aku kemarin ngasih dia ini, kok nggak balikin lagi. Terus orang yang pelit di dalam urusan sabilillah. Ciri-ciri orang yang seperti itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ini sudah dijelaskan ya. Berarti ya kita setelah mengkaji ini lagi kita koreksi diri kita. Ya, di sini juga saya tidak merasa sempurna. Di sini saya juga merasa bahwa banyak sekali kekurangannya mungkin di antara kita. Mungkin ya pas anak kos ya di tanggal tua, ya kan. Di situ ada urusan sabilillah, misal urusan sabilillah. Kita harus sedekah. Tapi kalau kita sedekah kita nggak makan. Pokoknya yakin dulu sedekah dulu gitu kan. Pasti nanti ada aja pertolongan dari Allah. Karena Allah itu tidak tidur. Nah, mungkin ya pas kita kaya, pas kita ada duit banyak, mungkin itu adalah ujian. Ya, ujian dari Allah ketika
kita kayak bagaimana sih hambaku ini ketika diberikan banyak sekali rezeki, diberikan banyak sekali harta, bagaimanakah dia nanti mengelolanya? Apakah untuk foya-foya, apakah untuk bersenang-senang, apakah malah untuk menolong di dalam agamaku? Nah, disinilah kita sebagai orang iman ya, kita harus koreksi diri kita di dalam sifat-sifat ini. Udah. Cukup sekian penyampaian dari saya, banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah daripada wa maupun dari naskah ulama dan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Pertama, bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat, ya, banyak rahmat kepada kita, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tanpa kita sadari kita bisa sampai di sini itu karena nikmat yang telah memberikan kepada kita, bukan karena sekedar rutinitas. Banyak orang yang tidak sehat seperti kita, betul? Banyak orang yang tidak diberikan kesempatan seperti kita sehingga kita mengaji pada malam hari. Karena apa? Sudah ada ayatnya, sudah ada dalilnya bahwa ada dua nikmat. Nikmat ini makulun fi maqatilum minasi as-sehat wal barakatuh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu dilalaikan dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kemudahan. Terkadang kita waktu diberikan kesehatan kita lupa bahwasanya tugas kita sebagai manusia yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah beribadah kepada. Ketika kita sehat, terkadang malah sering, termasuk kita ya semuanya. Ya mumpung ada kegiatan seperti ini, kegiatan mengaji ini sangat mulia, sangat mulia, penuh dengan rahmat dari Allah. Karena apa? Quran hadis yang kita kaji pada malam ini. Banyak hadis yang menjelaskan, di hadis besar kita di Bukhari dan Muslim banyak menjelaskan bahwa satu hadis itu bandingannya sama dengan sholat 100.000 rakaat. Ada di hadis yang gunung hadis sendiri. Saya pernah mendengar satu hadis. Sedangkan kita tadi berapa hadis? Bab tentang apa? Masih ingat? Kita hadis tadi yang diajari sama Mbak Nurul bab tentang apa? Pelit. Tentang pelit dan tentang akhlak yang baik. Saya itu tadi ada tiga hadis. Nah kalau misalkan itu ganjaran yang diberikan oleh Allah itu 300.000 rakaat. Coba kalian sholat malam ini 300.000 rakaat. Tahu nggak? Teol. Sholat itu puasa 1 tahun. Nah itu satu hadis bandingannya seperti itu. Udah disiapkan oleh Allah pahala dan ganjaran itu. Nah itu akan bisa kita dapatkan apabila kita di saat ngaji itu kita niati untuk mencari itu, bukan